Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alanisa Dwi Suci, Alia Anzil Faris, Julianisa Fajrilianti, Yah Amelia, dan Nadia Saidatul Karim. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep kompetensi guru matematika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian konsep kompetensi guru matematika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ada pula yang menyebutkan bahwa kompetensi merupakan peluburan dari pengetahuan atau daya pikir, sikap atau daya kalbu, dan keterampilan atau daya fisik yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Jadi, kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Selanjutnya ada kompetensi profesional guru matematika. Nah, apa saja sih kompetensi profesional guru matematika dan apa sih kompetensi profesional guru matematika? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 menjelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi khusus guru matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan, dan teori bilangan. Yang kedua, menggunakan pengukuran dan penafsiran. Yang ketiga, menggunakan logika matematika. Yang keempat, menggunakan konsep-konsep geometri. Yang kelima, menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Yang keenam, menggunakan pola dan fungsi. Yang ketujuh, menggunakan konsep-konsep aljabar. Yang kedelapan, menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik. 9, menggunakan konsep dan proses matematika diskrit. 10, menggunakan trigonometri. 11, menggunakan vektor dan matriks. 12, menjelaskan sejarah dan filsafat matematika. Dan 13, mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer. Itulah kompetensi profesional guru matematika. Tujuan kompetensi guru matematika. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat,
menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang kelima yaitu meningkatkan citra, harkat dan martabat profesi guru di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk menunjang pengembangan karir guru. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kompetensi guru dan penerapannya. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru terdiri atas yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam perspektif nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu sungguh sangat ideal, sebagaimana tergambar dalam peraturan pemerintah tersebut. Kompetensi tersebut meliputi yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogis, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Oke, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang macam-macam kompetensi guru matematika dan penerapannya. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini adalah kemampuan personal seorang guru yang mampu mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogis. Kompetensi ini adalah kompetensi atau kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogis meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikannya. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi ini yaitu kemampuan untuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kompetensi guru. Nah, dari sini terdapat 2 penjabaran. Yang pertama yaitu secara umum, ruang lingkup kompetensi guru adalah yang pertama, mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan, baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kelima, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup kompetensi guru secara lebih khusus. Yang pertama, memahami standar nasional pendidikan, kemudian mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menguasai materi standar. Yang keempat, mengelola program pembelajaran. Yang kelima, mengelola kelas. Yang keenam, menggunakan media dan sumber pembelajaran. Yang ketujuh, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang kedelapan, memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik.
Kesembilan, memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang ke-10, memahami penelitian dan pembelajaran. Kemudian yang ke-11, menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam belajar. Kemudian yang ke-11 yaitu mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan. Kemudian yang terakhir yaitu memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai indikasi kompetensi guru matematika. Indikasi merupakan tanda-tanda kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam hal ini, indikasi kompetensi guru matematika yakni seorang guru matematika dapat dikatakan sebagai guru yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik apabila seorang guru matematika tersebut memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Artinya, seorang guru matematika yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik dapat membungkus materi pembelajaran dengan berbagai bentuk cara agar siswa atau peserta didik mampu menerima transfer ilmu dengan lebih mudah gitu, dengan lebih efektif. Yang kedua, yakni mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut, maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih efektif, aktif, dan komprehensif. Nah, seorang guru profesional dan memiliki kompetensi yang baik, yakni seorang guru yang mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembelajaran matematika, masih banyak dianggap pembelajaran yang menakutkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru matematika yang profesional mampu merumuskan tujuan pembelajaran agar materi yang akan ditransferkan sudah dalam bentuk terperinci. Yang ketiga yakni menguasai berbagai cara yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Nah, guru matematika yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik yakni guru matematika yang lebih peka terhadap diri peserta didik, sehingga dia mampu mengenal tipe dan gaya belajar siswa agar terciptanya cara belajar yang efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik secara individual. Yang keempat yakni memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya. Nah, dalam hal ini mata pelajaran yang dibinanya yakni mata pelajaran matematika dan juga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Yang kelima yakni terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana maupun yang lebih tingkat tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan materi. Nah, jadi seorang guru matematika yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik, yakni seorang guru yang terampil dalam membuat alat peraga sehingga siswa dapat memahami materinya dengan mudah karena materi telah tergambar secara real gitu. Nah, selain itu, selain terampil membuat alat peraga, seorang guru yang profesional juga dapat memperdayakan alat peraganya secara maksimal. Yang keenam yakni terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran agar dapat menumbuhkan minat sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Nah, telah kita ketahui sebelumnya, minat akan melahirkan hasil belajar yang optimal. Maka seorang guru matematika yang memiliki kompetensi yang baik yakni seorang guru yang terampil dalam menggunakan berbagai model dan juga metode pembelajaran sehingga terciptanya minat dari diri peserta didik yang nantinya akhirnya akan menghasilkan hasil pembelajaran yang baik juga.
Yang ketujuh, yakni terampil dalam melakukan interaksi dengan peserta didik dengan mempertimbangkan tujuan dan materi pembelajaran, kondisi peserta didik, suasana belajar, jumlah peserta didik, waktu yang tersedia, dan faktor yang berkenaan dengan diri guru itu sendiri. Nah, seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, guru matematika yang memiliki kompetensi yang baik dan juga profesional, yakni guru matematika yang lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini di antaranya yakni karakter peserta didik, tujuan dari mata pembelajaran, kondisi, suasana belajar, jumlah peserta didiknya, waktu yang tersedia, dan lain sebagainya. Itu guru matematika memperhatikan hal-hal tersebut sehingga akan terciptanya suasana belajar yang lebih efisien gitu. Yang kedelapan yakni memahami sifat dan karakteristik peserta didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai. Nah, dalam hal ini artinya guru matematika yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik harus lebih peka terhadap karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, jadi agar transfer ilmu lebih mudah, guru matematika harus lebih dekat dengan peserta didik, terutama apa yang peserta didik butuhkan saat proses pembelajaran. Yang kesembilan yakni terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selain dapat membuat alat peraga dan juga dapat menggunakan alat peraga secara maksimal, guru matematika yang baik dan juga memiliki kompetensi yang baik itu mampu menggunakan sumber-sumber belajar yang ada, dari mulai hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang tingkatnya lebih tinggi gitu. Jadi dapat memanfaatkan benda-benda di sekitar agar dapat dijadikan media atau bahan pembelajaran bagi peserta didik. Jadi peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang akan disampaikan apabila tergambar secara real gitu. Yang ke-10 yakni terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar. Nah, apabila seorang guru matematika dapat memimpin peserta didiknya dengan baik, maka secara otomatis suasana belajar mengajar pun akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga matematika tidak lagi dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan bagi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.